Yo, what is up guys? Gimana kabar? Sehat-sehat toh? Mantap kalau begitu. Film yang akan menceritakan kali ini berjudul Hana yang rilis tahun 2011, di mana bercerita tentang kehidupan seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Hana yang hidup bersama ayahnya di hutan terpencil Finlandia. Sejak usia 2 tahun, Hana telah dilatih ayahnya untuk menjadi pembunuh profesional. Wow! Penasaran kan gimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Hana yang sedang berburu rusa kutub di tengah hutan bersalju. Ia berhasil memanah rusa tersebut. Saat Hana sedang mengambil jantung rusa, tiba-tiba seorang pria datang menyerangnya. Ia adalah Erik Heller, yaitu ayah Hana, yang sengaja melatih Hana agar menjadi pemburu yang handal. Hana membawa rusa tersebut ke rumah mereka. Di sana, Hana juga dilatih oleh Erik berbicara dalam berbagai bahasa dan belajar berbagai ilmu pengetahuan secara teoritis. Sebelum tidur, Hana meminta Erik untuk membawanya ke dunia luar karena selama ini ia hanya tinggal dan belajar di rumah mereka yang jauh dari kota. Erik pun terdiam. Keesokan harinya, Hana kembali berlatih seperti biasa sambil menghafalkan identitas palsu yang akan digunakan ketika saatnya tiba. Ia berlatih dari pagi hingga petang. Saat Hana tertidur, Erik sengaja mengetesnya, namun Hana dapat melawannya dengan sangat mudah. I'm ready. I'm ready now. Pada suatu hari, Hana sangat girang melihat pesawat yang melintas dan langsung mendatangi Erik. Erik menyerahkan sebuah alat pemancar sinyal dan jika Hana ingin pergi ke dunia luar, ia hanya tinggal menekan tombol saklar alat tersebut untuk memancarkan posisi mereka pada Marisa Wigler. Namun setelah tombol tersebut ditekan, maka keadaan tidak akan bisa kembali seperti semula. Marisa tidak akan berhenti sampai Hana atau dirinya sendiri mati. Dan Erik berkata ia tidak akan membantu Hana jika hal itu terjadi. Scene kemudian berpindah pada suatu siang. Hana menekan saklar alat pemancar sinyal saat Erik sedang berburu. Mengetahui hal ini, Erik tidak marah. Ia malah menanyakan hidangan makan malam. Hana terlihat merasa bersalah atas perbuatannya. Sementara di markas CIA, seorang wanita bernama Marisa Wigler mendapat laporan tentang posisi Erik Heller. Ternyata Erik Heller adalah mantan agen intelijen Rusia yang aktif dari tahun 1991 sampai 1994. Setelahnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan Erik hingga 18 April 1996. Sidik jarinya ditemukan pada sebuah pistol yang ditemukan di samping jasad Johanna Zadek alias Ibu Hana. Erik sudah lama diburu sebagai pengkhianat. Scene kemudian berpindah di mana Erik pergi meninggalkan Hana dengan penampilannya yang baru setelah bersepakat dengan Hana akan bertemu kembali di rumah Wilhelm Grimm di Jerman. Beberapa saat kemudian, pasukan CIA mengepung Hana yang masih berada di dalam rumah. Sebagian pasukan dihabisi oleh Hana, namun akhirnya ia dikurung di sebuah ruang tahanan bawah tanah. Seseorang bernama Dr. Burton mengajaknya bicara, akan tetapi Hana hanya ingin bertemu dengan Marisa Wigler. Marisa yang mendengar hal ini segera berkata pada Dr. Burton untuk menyampaikan pada Hana bahwa ia akan datang malam ini. Di sisi lain, di laboratorium, sampel tubuh Hana sedang diteliti. Ditemukan sel-sel di tubuhnya berbeda dengan manusia normal. Sementara itu, Marisa Wigler mengutus orang lain yang menyamar sebagai Marisa untuk menemui Hana. Hana menangis dan ia sebenarnya mengetahui bahwa Marisa yang asli sedang memberi arahan pada Marisa palsu karena pendengarannya jauh lebih tajam dibanding manusia normal. Hana kemudian memeluk Marisa palsu hingga tidak bisa bernafas dan mematahkan tulang lehernya. Hana melumpuhkan beberapa penjaga dan menembak semua kamera pengawas. Marisa tercengang melihatnya di layar, sementara Hana berhasil masuk ke dalam lab dan mengambil catatan medisnya.
Hana masih terus diburu dan ia melewati terowongan dan menemukan jalan keluar yang menembus pada sebuah lahan gersang di Maroko. Entah bagaimana caranya, Hana sudah berada di bawah mobil dan setelah beberapa meter, ia melanjutkan dengan berjalan kaki. Sementara itu, di sisi lain, Marisa sedang membakar berkas sambil flashback ke masa lalu, di mana diperlihatkan Eric sedang mengendarai mobil bersama Hana kecil dan juga ibunya Hana. Tiba-tiba, seorang wanita menghadang mereka. Ia adalah Marisa yang langsung menembaki mobil Eric hingga mengalami kecelakaan. Marisa saat itu juga menembaki ibu Hana, sementara Eric berhasil membawa Hana kabur. Sebelum meninggal, ibu Hana sempat berucap, ia tidak akan pernah menjadi milikmu. Kembali ke masa sekarang, Hana terus berjalan kaki hingga ia bertemu dengan Sophie dan adiknya Miles. Sophie menawarkan tumpangan, namun Hana menolak. Hana berjalan kaki sampai ke sebuah sungai di mana warga sedang berkumpul untuk mencuci. Hana mencuri sebuah pakaian lalu melanjutkan perjalanan hingga ke sebuah pemukiman. Seorang pemilik villa memperbolehkan Hana untuk menginap secara gratis. Hana sangat terpesona melihat lampu listrik dan musik di TV. Namun sesaat kemudian ia justru panik dan berlari keluar. Ia kembali bertemu dengan Sophie dan juga Miles. Like queer or lesbo? I think I'd quite like to be a lesbo. Di sisi lain, Marisa pergi ke sebuah bar menemui Isaac, seorang mantan agen. Marisa menyewa Isaac untuk menemukan Hana. I'm here because I need you. I need your talents, darling. Sementara itu, Hana menghabiskan waktunya bersama keluarga Sophie, kemudian memandangi hasil labnya sambil mendengarkan lantunan Al-Quran dari TV. You're gonna get wet, aren't you? Because someone broke the. Keesokan harinya, pemilik villa disekap oleh Isaac dan rekannya yang mencari Hana. Mereka menemukan Hana sedang menumpang mobil keluarga Sophie yang sedang menuju ke Spanyol dengan kapal feri. Pemilik villa tersebut kemudian ditusuk dengan pulpen. Scene lalu berpindah ke mobil keluarga Sophie, di mana Hana sedang bersembunyi sambil mengintip kebersamaan keluarga tersebut. Miles memergoki Hana, namun ia menyuruh Hana tetap diam. Malam harinya, Hana keluar dari tempatnya bersembunyi. Ia berlari keluar dan meminum air dari kolam. Sophie yang sedang berada di kolam terkejut melihat Hana. Namun ia menyambut Hana dengan baik, bahkan menawarkan Hana untuk tinggal dengan keluarganya dengan syarat Hana harus menemani Sophie berkencan. Hana pun langsung setuju. Ia kini menjadi makin akrab dengan Sophie. Di sisi lain, Marisa sedang menemui nenek Hana untuk mencari keberadaan Eric dan juga Hana. Nenek Hana menceritakan kesedihannya karena kehilangan ibu Hana. Saat sedang memandangi foto ibu Hana, Marisa membunuhnya. Sementara itu, Hana bercerita pada Sophie bahwa ada beberapa orang yang memburunya. Ia juga menunjukkan hasil labnya pada Sophie dan rencananya menuju Berlin untuk bertemu Eric. Sophie memberinya gelang sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, Hana serta keluarga Sophie melanjutkan perjalanan sementara Eric baru keluar dari stasiun bus. Ia dibuntuti oleh beberapa agen. Menyadari hal itu, ia mengambil jalan bawah tanah dan menyerang beberapa agen tersebut seorang diri. Dari walkie-talkie seorang agen, Eric mengetahui mereka adalah agen suruhan Marisa untuk memburunya. Di sisi lain, Hana menyadari mobil keluarga Sophie yang ia tumpangi sedang diikuti oleh beberapa mobil. Sementara itu, Marisa yang sedang memutar rekaman suara ibu Hana mendapat telepon dari Eric. Beberapa saat kemudian, pintu Marisa diketuk. Pengawal mengira yang datang adalah teknisi, namun ternyata itu adalah Eric yang langsung menembak pengawal Marisa. Marisa dan Eric beradu tembak. Sayangnya, Marisa berhasil kabur melalui jendela. Di sisi lain, ibu Sophie menghentikan mobil karena merasa sepertinya ia salah jalan. Kebetulan Sophie juga sedang ingin buang air kecil. Hana yang tahu dirinya sedang diikuti melarang Sophie untuk turun dari mobil. Hana berlari keluar agar keluarga Sophie tidak terlibat.
Ia pun dikejar oleh Isaacs dan yang lainnya. Hana membunuh salah satu rekan Isaacs. Sophie yang melihat hal ini berlari ketakutan. Isaacs dan kawan-kawan masih mengejar Hana. Berada di jalan buntu, Hana memutuskan untuk melompat ke laut. Isaacs dan yang lainnya pun kemudian bersama Marissa menyekap keluarga Sophie. Marissa memberikan informasi palsu bahwa ibu Hana ditembak mati oleh ayah Hana saat berkemah 15 tahun yang lalu. Scene lalu berpindah pada Hana yang sudah berada di sebuah kapal. Sementara di sisi lain, Marissa membujuk Miles untuk memberitahukan keberadaan Hana. Ia berbohong bahwa ia ingin melindungi Hana. Miles akhirnya memberitahu tujuan Hana adalah rumah Wilhelm Grimm di Berlin untuk bertemu dengan ayahnya. Di sisi lain, Hana kini sudah sampai di rumah Wilhelm Grimm. Di sana, ia disambut baik oleh pemilik rumah, yaitu Wilhelm Grimm yang ahli bermain sulap. Wilhelm memberikan sepucuk surat dari Eric yang mengatakan ia akan ke rumah Wilhelm pada hari ini. Wilhelm pun memberinya sebuah amplop hadiah yang berisi kebutuhan Hana untuk dokumen identitas barunya. Saat sedang menyiapkan makanan untuk Hana, Wilhelm menceritakan ibu Hana adalah seorang penyanyi. Ia bahkan menghibur Hana dengan tariannya. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena Marissa dan Isaacs datang ke sana. Wilhelm menyuruh Hana segera bersembunyi. Hana pun bersembunyi di bawah kasur. Ia menguping pembicaraan dan mengetahui Eric bukanlah ayah kandungnya. Hana kemudian kabur dan menuju ke sebuah warnet. Di sana ia mencari tahu tentang interpretasi hasil labnya. Ia juga mencari tahu tentang Eric Heller dan berita yang muncul adalah tentang pembunuhan ibu Hana yang dituduhkan pada Eric. Hana kemudian menuju rumah neneknya dan melihat bercak darah di lantai. Hana menerobos masuk melalui jendela dan Hana bertemu dengan Eric di sana. Hana mendesak Eric untuk memberitahukan kehidupannya yang sebenarnya. Eric akhirnya menceritakan bahwa Hana dilahirkan di fasilitas penelitian di pedesaan Polandia, tepatnya di Galinka. Penelitian tersebut mengambil embrio yang sudah dibuahi dan merubah DNA-nya agar lebih tangguh dari anak yang lain. Para embrio ini nantinya diharapkan menjadi manusia yang tidak memiliki rasa takut dan juga belas kasihan, memiliki kekuatan otot dan juga indera untuk dijadikan prajurit yang sempurna sejak dalam kandungan. Eric dulunya adalah petugas yang merekrut para wanita hamil yang akan menjadi objek penelitian. Pada saat Hana berusia 2 tahun, Marissa menutup seluruh programnya dan semua orang yang terlibat dimusnahkan. Eric berkata meski Hana bukan anak kandungnya, ia sangat mencintai Hana. Namun Hana malah menghajarnya. Tiba-tiba saja Marissa dan yang lainnya datang. Eric menyuruh Hana segera kabur sementara ia mengalihkan perhatian Marissa dan yang lainnya. Eric berhasil membunuh Isaacs dan juga rekannya. Namun ia dibunuh oleh Marissa. Kini Hana berlari menuju rumah Wilhelm Grimm. Ia menemukan Wilhelm yang sudah mati tergantung. Saat mengintip di jendela, Hana sangat terkejut melihat Marissa sudah berada di sana. Hana mengambil panah dari tubuh Wilhelm lalu kabur. Namun ia kembali bertemu dengan Marissa. Marissa membujuk Hana untuk mendekatinya. Hana pun meminta Marissa untuk membiarkannya pergi. Marissa menembak Hana tepat saat Hana juga meluncurkan panah padanya. Hana masih hidup dan ia berjalan menyusuri lorong untuk mengejar Marissa. Saat Marissa akan menembak Hana, ia tergelincir hingga tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Lalu Hana pun menembaknya. Dan film Hana pun selesai. Gimana guys, petualangan Hana? Seru abis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau kalian suka film bergenre seperti ini, silahkan kalian komen juga film apa yang ingin Mimin bahas. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dan dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Dadah.